Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Pak Guru berharap anak-anak dalam keadaan baik dan sehat selalu. Hari ini anak-anak kita sudah ada di pembelajaran tematik kelas 2, tema 1, subtema 4, pembelajaran yang pertama. Jadi di subtema 4 ini kita akan belajar hidup rukun di masyarakat. Penasaran apa saja isi pembelajaran ini? Yuk, langsung saja kita ke materinya. Amati gambar berikut dengan cermat. Ceritakan perbedaan kedua gambar ini kepada temanmu. Gambar manakah yang menunjukkan sikap rukun di masyarakat? Lihat gambar yang pertama, anak-anak. Di sini gambar lingkungannya sangat kotor. Tidak ada orang yang mau membersihkannya. Nah, di sini ada gambar masyarakat sedang membersihkan lingkungannya. Jadi mana nih yang menunjukkan sikap rukun di masyarakat? Gambar yang pertama atau yang kedua? Ya, yang menunjukkan sikap rukun di masyarakat adalah gambar yang kedua. Mereka bergotong royong membersihkan lingkungan mereka. Apakah masyarakat di sekitar Udin selalu rukun? Beri tanda centang untuk gambar yang menunjukkan sikap rukun di masyarakat. Yang pertama, apakah ini menunjukkan sikap rukun membantu orang yang sedang jatuh dari sepedanya? Ya, ini menunjukkan sikap rukun. Gambar yang kedua, kerja bakti ini anak-anak. Apakah ini pun juga menunjukkan sikap rukun di masyarakat? Iya, betul. Gambar yang berikutnya, bermusyawarah. Apakah menunjukkan sikap rukun di masyarakat? Iya juga, kita kasih centang. Lalu gambar yang terakhir, apa menunjukkan sikap rukun? Tidak ya anak-anak ya. Ini menunjukkan sikap yang gambar lingkungan sangat kotor. Jadi di sini tidak ada kerukan antara masyarakat sehingga tidak mau membersihkan lingkungan mereka yang kotor. Perhatikan gambar ini anak-anak. Ada Udin, ada teman Udin juga. Ini cerita tentang apa ya anak-anak? Yuk kita simak tentang ceritanya. Membuang sampah di tempat sampah. Udin selalu menjaga kebersihan. Sampah-sampah yang berserakan dibuang di tempat sampah. Sebaliknya, Badu tidak menjaga kebersihan rumah. Badu membuang sampah ke dalam got. Buang saja sampahmu ke dalam got dekat rumah. Ajak Badu kepada Udin. Tidak mau nanti air got menjadi tergenang dan bau. Jawab Udin. Badu menyadari bahwa perbuatannya tidak baik. Ia minta maaf kepada Udin. Badu juga berterima kasih kepada Udin karena sudah mengingatkannya agar tidak membuang sampah sembarangan. Nah, dari kedua anak ini kira-kira anak-anak suka yang mana? Suka sikap Udin atau sikap si Badu nih? Ya, kalau Pak Guru suka sikap Udin karena dia menjaga kebersihan. Beda dengan Badu. Badu tidak suka menjaga kebersihan anak-anak. Kalau kita membuang sampah di dalam got, bisa jadi got kita akan mampet. Akan tergenang nantinya. Jadi bau. Bisa juga mengakibatkan banjir. Nanti menggenangi rumah kita saat hujan turun dan lebat. Gotnya, selokannya mampet. Akhirnya apa? Bisa tergenang dan terjadilah banjir. Dalam percakapan tadi, Udin menolak ajakan Badu untuk membuang sampah di got. Nah,
kalimat yang Udin ucapkan adalah kalimat penolakan. Apa ya kalimat penolakan itu? Kalimat penolakan adalah kalimat yang diucapkan untuk menolak sesuatu. Biasanya kalimat penolakan menggunakan kata tidak atau maaf. Tidak mau Jadi anak-anak kalau menolak sesuatu bisa dengan kata tidak atau maaf. Kalimat penolakan harus diucapkan dengan sopan. Jika menulis kalimat penolakan diakhiri dengan tanda titik. Contoh nih anak-anak. Maaf, saya tidak mau merobek buku ini. Nah. Maaf, aku tidak bisa melihat badut karena akan pergi ke rumah kakek. Nah, ini adalah contoh-contoh dari kalimat penolakan. Nah, sekarang coba buatlah kalimat penolakan jika kamu yang pertama diajak untuk menyontek. Ayo, kalimat penolakannya bagaimana? Mungkin bisa seperti ini anak-anak. Aku tidak mau mencontek karena itu perbuatan yang tidak baik. Boleh itu anak-anak. Terus kalimat penolakan diajak bermain saat kamu akan pergi. Bagaimana? Ya, kamu bisa menolak. Maaf, aku tidak bisa ikut bermain karena aku akan ke rumah nenek. Boleh itu anak-anak. Contoh. Lanjut diajak mengambil barang temanmu. Bagaimana? Gak mau mengambil barang orang lain, perbuatan yang tidak baik. Itu namanya mencuri. Boleh seperti itu anak-anak. Banyak. Amati gambar di bawah ini. Urutkan gambar di bawah ini sehingga menjadi sebuah cerita. Yuk kita urutkan anak-anak. Mana dulu gambar yang pertama nih? Dari gambar ini. Ketiga gambar ini. Gambar yang pertama, ini anak-anak. Tidak apa-apa, Din. Ayo membuang sampah di got agar lebih dekat dan mudah. Nah, itu kata si badut tadi ya. Dalam cerita tadi. Lalu yang kedua yang mana urutannya anak-anak? Ya, yang keduanya anak-anak. Si Udin tidak menjawab. Tidak. Aku tidak mau, Badu. Kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Lalu si Badu mengucapkan terima kasih Udin, kamu sudah mengingatkan aku. Ini kalau diurutkan gambarnya seperti itu menjadi sebuah cerita. Rumah Udin bersih dan nyaman. Udin, Edo, dan Siti membuat prakarya di rumah Edo. Mereka membuat prakarya dengan bahan yang berbeda. Coba amati gambar di bawah ini. Nah, ini adalah gambar bermacam-macam. Prakarya. Nah, ini ada gambar yang ditempeli dengan biji-bijian. Di situ kita lihat ada biji kacang hijau, jagung, kacang merah, kedelai hitam, ada jagung lagi, beras. Nah, ini karya ini disebut karya kolase. Nah, kolase sendiri adalah karya seni rupa 2 dimensi yang menggunakan bahan dasar bermacam-macam yang ditempelkan pada suatu gambar. Nah, awalnya ada gambar, lalu ditampeli dengan biji-bijian yang berbeda-beda sehingga membentuk kolase seperti ini anak-anak. Kita bandingkan dengan gambar yang ini anak-anak. Kalau ini hampir sama dengan tadi anak-anak. Nah, ini coba berbeda. Kalau tadi dengan biji-bijian. Biji-bijian itu tidak beratun. Kalau yang ini dari potongan-potongan kertas. Bisa potongan keramik, potongan kerak telur. Nah, ini disebut mozaik.
Mozaik itu pembuatan karya seni 2 atau 3 dimensi yang menggunakan material atau kepingan-kepingan yang disusun sehingga membentuk suatu gambar. Ya, ini berasal dari kepingan-kepingan. Oh, sobekan-sobekan kertas juga bisa. Itu bedanya kolase dan mozaik. Nah, Edo dan yang disebut tadi juga membuat kolase. Ya, kolasenya berbeda-beda ini. Pasangkan hasil karya dengan bahan alam, dengan bahan dan peralatan yang sesuai. Kita lihat dulu anak-anak. Nah, yang gambar pertama. Ini ada biji-bijian, lem, pensil, dan kertas gambar. Di sini ada biji-bijian, berarti hasil akhirnya adalah ini, seperti ini. Nah, yang ikan ini, yang ini adalah kolase. Ya, lalu yang berikutnya, bahannya ada lem, ada kertas gambar, ada pensil, ada pasir, ada kulit kerang, kulit telur. Nah, ini yang gini. Nah, ya. Nah, berikutnya ini ada gunting, ada potongan daun, ada kertas, ada pensil, ada lem juga untuk menempelkan, maka hasilnya ini. Nah, itu anak-anak. Tuliskan alat dan bahan yang digunakan Udin, Edo, dan Siti. Di sini yang dibuat Udin adalah hasil karya yang ini. Alat yang di ayat dan bahan yang digunakan ini anak-anak. Nanti kita praktekkan di rumah ya. Bahannya ini adalah kertas gambar. Kemudian sediakan pensil, lalu lem, dan daun-daun kering. Ya. Lalu pensil warna untuk mewarnai latarnya, boleh krayon, boleh spidol juga. Ini hasil karya Udin dan alat bahan yang diperlukan. Lalu berikutnya adalah prakaryanya Siti. Prakaryanya Siti ini tadi membutuhkan alat seperti ini, kertas gambar, pensil, lem untuk menempelkan, pasir ya, yang digunakan adalah pasir, kulit kerang, kulit telur, krayon dan spidol. Lalu yang digunakan Edo. Edo menggunakan kertas gambar, pensil, lem, pasir, biji-bijian, biji kacang hijau, kacang hitam, kacang merah, kedelai hitam. Jadi ini alat dan bahan yang bisa kita gunakan untuk membuat kolase atau mozaik. Tentukan jumlah dan selisih kedua bilangan berikut. Di sini ada dua bilangan 356 dan 344. Kita disuruh mencari jumlah dan selisih. Jumlah itu berarti kita menjumlahkannya. Kalau selisih berarti kita mengurangkannya. Yang pertama yang kita ketahui adalah jumlahnya dulu. Maka caranya adalah 356 ditambah 344. Kita jumlahkan dulu anak-anak. Dari satuannya 6 ditambah 4 sama dengan berapa anak-anak? Ya 10. Lalu kita angka 0. Kok 0 Pak? Ya satunya di mana? Satunya kita simpan di depannya di puluhan. Kita tulis di angka puluhan. Lalu kita jumlahkan 1 ditambah 5. Ya 1 tambah 5 6. Lalu ditambah 4. Berapa? 6 tambah 4 10 juga. Lalu kita tulis angka 0 di sini. Satunya disimpan juga di depannya sini. 1 tambah 3 4. 4 tambah 3 7. Jadi jawabnya 700 jumlahnya anak-anak. Lalu kita cari selisihnya. Nah, selisih tadi dikurangi. Berarti 356 dikurangi 344. 6 dikurangi 4 sama dengan 2.
5 dikurangi 4 sama dengan 1. 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Apakah perlu kita tulis? Tidak. Karena tidak ada lagi angka di depannya. Jadi jawabnya selisihnya adalah 12. Pak Guru punya contoh lagi anak-anak. Sekarang ada angka 508 dan 192. Kita cari dulu jumlahnya. Kalau jumlah berarti ditambahkan. 8 ditambah 2 sama dengan 10. Kita angka 0, lalu satunya kita simpan di sini. 1 tambah 0 sama dengan 1. 1 tambah 9 sama dengan 10 juga. Lalu kita tulis angka 0 di sini. Menyimpan angka 1 di depannya. 1 tambah 5, 6. 6 tambah 1, 7. Berarti jumlahnya adalah 700. Lalu kita cari selisihnya. 508 dikurangi 192. 8 dikurangi 2, berapa anak-anak? Ya, 8 dikurangi 2 sama dengan 6. 0 dikurangi 9. Ayo, jangan langsung 9 ya. 0 dikurangi 9, itu tidak bisa. Jadi kita pinjam di angka 5. Angka 5 dipinjam 1, maka sisanya 4. Lalu angka satunya kita taruh di sini nih. Jadi angka 10. 10 dikurangi 9 sama dengan 1. 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Jadi selisihnya adalah 316. Mudah ya anak-anak ya? Demikian tadi pembelajaran yang ke-1 yang ada di subtema 4. Pada pembelajaran hidup rukun di masyarakat. Pak Guru berharap ini bisa membantu anak-anak untuk belajar ya di rumah. Sampai jumpa dulu, sampai di sini Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.